kita adalah hamba-hamba Allah. Allah langsung panggil melalui firman-Nya. Apa perintahnya? Wa atimul hajja wal umrah lillah. Nah, keutamaan yang pertama, diampuni seluruh dosa-dosa kita. Ini ya, kenapa kita berangkat ke sana tak lain dan tak bukan adalah, ya Allah, hamba ingin mencari ampunan-Nya. Ada di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa, ada di antara kita yang nggak pernah buat salah, dan terbaik kita hamba Allah yang punya salah, terbaik hamba kita yang punya dosa, kita yang mengakui kesalahan kita dan kita segera bertobat kepada Allah. Dan tempat sebaik-baik tempat kita memohon ampun kepada Allah, sebaik-baik tempat kita mengakui kesalahan kita kepada Allah, tanah haram. Allah Bapak Ibu, apalagi dalam keadaan fitrah, dalam keadaan kita melewati bulan suci Ramadan. Yang pertama, semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Sebagaimana tujuan daripada ibadah umroh, laisa jazaa'un illa jannah, kecuali surga. Lalu yang kedua, mendapatkan ganjaran surganya Allah jelas bagi siapa? Bagi yang hamba-hamba Allah. Ketika mulai dari tanah air, dia niatkan hatinya, kembali meluruskan niatnya. Innamal a'malu binniyat, bukan innamal a'malu binniyat. Ada innamal a'malu binniyat, ada innamal a'malu binniyat. Kita nggak kepingin, kita hanya ingin ibadah kali ini diberikan kesempatan oleh Allah. Aku ya Rabb, hamba ya Rabb, menunaikan ibadah umroh yang Engkau berikan kesempatan kali ini, tak lain dan tak bukan hanya ingin mencari ridho Allah. Selain itu tidak ada ya Allah. Aku hanya ingin mengharapkan ridho-Mu, bukan mencari ridho manusia. Setuju? Setuju ayah dan bunda? Alhamdulillah. Sepakat ya? Kalau kita sudah ikhlas, hati kita ingin mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan meridhoi perjalanan ibadah umroh kita. Hakul yakin. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilaihi. Allah yang akan mempersaksikan perjalanan ibadah ini, Allah yang akan membersamai perjalanan ibadah umrah kita. Allah nadhirun ilaihi, Allah yang akan selalu melihat dengan pandangan rahmatnya kepada kita semua. Oleh karenanya, dengan segala kehendak hati, saya ingin mengajak hati kita kembali niatkan hanya ingin mengharapkan ridho Allah. Kenapa? Karena ganjarannya surga. Lalu yang ketiga, ayat Bunda Ikhwafillah, mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Bagaimana tidak? Karena semua harta benda, anak-anak yang kita tinggalkan, saudara kerabat yang kita tinggalkan di tanah air, Allah akan bayar dengan firman-Nya fisabilillah. Luar biasa. Dan Bapak Ibu semuanya menggugurkan daripada rukun Islam. Kalau belum menggugurkan rukun, dalam kitab I'anatul Talibin lam yuqbal minhu, maka Islamnya belum dikatakan sempurna. Apalagi diberikan kesempatan tapi nggak mau berangkat, belum mau berangkat, maaf, belum mau berangkat dengan alasan hari ini Allah memberikan kesempatan dengan wasilah kami sebagai penyelenggara. Kami hanya menjadi wasilah. Nanti ibadah Bapak Ibu antara Ibu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Bunda Haja Sari sebagai wasilah, mutoib kita di sana sebagai wasilah. Tetapi ibadah yang Ibu lakukan outputnya adalah antara Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ya Bunda Ikhwafillah semuanya, anak-anakku, yang pertama harus punya semangat, yang kedua harus sehat. Ini rangkaian ibadah kita selama 12 hari. Semangat apa? Semangat untuk beribadah karena Allah.
Ingat, semangat untuk beribadah ini tanah haram. Langkah kaki ayahanda bunda semuanya mendapatkan ganjaran dari Allah apabila kita semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjalan, ya Allah, mudah-mudahan kakiku ini, langkahku, pijakan kakiku ini, Rasulullah SAW bersama para sahabat yang melangkah, ya Allah, tabaruk, subhanallah. Nah, harus punya semangat. Yang kedua, sehat. Kenapa saya sampaikan ini? Punya semangat tapi nggak sehat, maksimal nggak ibadahnya? Nggak akan mencapai maksimal. Sehat tapi nggak semangat, dapat nggak? Nggak akan dapat. Nah, oleh karenanya kita harus punya semangat dan sehat. Nah, lalu yang keempat, bila kita meninggal dunia termasuk syahid. Mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya. Karena ada beberapa jamaah kita niatnya begitu ya. Saya bilang berubah niatnya, walaupun di sana syahid ya. Insyaallah kita semuanya berangkat sehat, pulang pun sehat. Berangkat sehat, suci lahir batin kita. Ya Allah ya Rabb, apabila kami ya Allah hari ini ya Allah masih ada sifat-sifat sombong, iri hati, dengki ya Allah, hari ini ya Rabb aku ini menghadapi ya Allah, Engkau cabut ya Allah sifat-sifat yang buruk di dalam diri kami ya Allah, Engkau ganti dengan sifat-sifat yang muda ya Allah. Itu ayah lihatkan, kenapa? Karena itu yang bisa nanti merusak amal ibadah kita di sana. Nah ini ya, ada yang kelima diterima doanya. Masya Allah, ini jangan kita sia-siakan selama di sana. Semuanya yang ada terbesit adalah doa. Melihat orang doa, ya Bu ya, jangan yang aneh-aneh ya mulutnya ya. Melihat orang kok hitam banget gitu ya, lalu kita ini komentar, ini kok orang begini banget sih, yang kelihatan giginya aja putih, saking kelamnya itu. Tapi yang terucap kalau kita doa, subhanallah, ciptaan Allah luar biasa. Ya, hati-hati nih, luar biasa kota Mekah itu, luar biasa kota Madinah itu. Makanya ketika kita berangkat di sana, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk mensucikan lahir batinnya kita. Tidak cukup kita mensucikan lahir, tapi batinnya belum. Nah, momen ini, Idul Fitri ini, kita sudah ditarbiyah di bulan suci Ramadan kan? Kita masih terjaga insya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan, setelah bulan suci Ramadan usai, kita masih melekat predikat al-muttaqin, kita masih melekat predikat tashkurun, orang-orang yang bersyukur, dan kita masih melekat orang-orang yang yarsyudun. Kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Allah. Ini luar biasa. Nah, saya ingin ibadah itu ada utama, ada yang lebih utama, ada yang paling utama. Paling utama kita harus membawa debu dari tanah air secukupnya. Saya bawa tadi. Ibu bawa. Alhamdulillah, Ibu itu berarti sudah mempersiapkan itu. Jadi keutamaan daripada tayammum itu membawa ya secukupnya, jadi dibawa seperti itu. Nah, ketika Ibu nggak bawa, berarti Ibu mendapatkan utama saja, nggak paling utama. Nah, utamanya di mana? Nah, utamanya Ibu harus yakin bahwa dalam pesawat itu yang kita sentuh bahwa itu adalah berdebu. Kalau Ibu nggak yakin berdebu, maka lantas nggak sah. Makanya untuk penyempurnaan tadi, keutamaan tadi, Ibu itu bawa debu. Jadi seperti itu. Karena syak itu dalam ibadah itu pasti ada. Kenapa? Karena bisikan keraguan, syak tadi, keraguan. Ini luar biasa, bisikan setan itu luar biasa. Masya Allah banget. Makanya kita, kenapa? Orang yang yakin aja masih dibisikin, masih ada ragu. Berapa banyak orang yang ragu pengen umroh karena imannya belum dicukupkan oleh Allah? Banyak. Padahal sudah ada untuk berangkat. Ibu yakin
Ya, nenek ya. Nenek yakin, makanya diberangkatkan dan dimampukan oleh Allah dengan ikhtiarnya nenek tadi. Kalau nenek nggak yakin, paling nenek, udahlah, saya buat dagang aja, gimana buat makan besok, itu kan mahal, gitu kan. Karena yakin lah, ya. Nah, sama tuh. Nah, caranya singkat, kita letakkan tangan kita. Nawaitu tayamumi. Ya, nawaitu tayamum atau bahasa Indonesia aja saya lihat tayamum menggantikan daripada waktu air, ya air lillahi ta'ala menggantikan ya. Oke, tayamum. Kita syarat tayamum dong. Ya, kita harus menggugurkan syarat itu. Nah, ini kita begini, baru kita usapkan wajah kita sama seperti wudhu tadi. Nah, seperti itu. Gak usah ragu. Kalau ragu malah tidak sempurna. Gitu, keraguan itu membuat kita tidak maksimal ibadah kita. Ya, jadi keraguan itu tidak maksimal. Nah, sampai 3 kali dengan tempat yang berbeda. Ya. Iya, dengan tempat yang berbeda. Cari lagi itu. Ya, tempat mana berbeda. Yang penting hati kita yakin. Ya, yakin bahwa yang kita bertayamum sama hanya air, bahwa air itu suci mensucikan. Kalau air itu kita lihat umpamanya kita jalan di tengah yang di sana airnya kok tidak berjalan, kita ragu aja itu nggak sah. Ini air sah atau najis atau apa ya? Jangan. Ya. Jadi seperti itu. Hati usap daripada tangan sebagaimana kita usap. Ya, sudah gugur saya kalau pakai air jadi terkumpul juga. Kalau saya biasanya untuk melakukan sholat pesawat itu saya bela-belain masuk ke toilet. Ya, mempergunakan air secukupnya, sebagaimana tadi pakai semprotan. Ya, bukan kita wudhu di toilet, ya, bukan wudhu kita di toilet, kan ada tuh semprotan di bawah. Saya selalu bawa itu semprotan. Jadi udah di pesawat seperti itu. Nah, kita kan naik Saudi ya, kita naik Saudi itu musolanya kan selalu ada Saudi. Jadi enak di belakang aja sudah. Kita rame-rame di situ. Nah, ini toilet tempat steril nih Pak. Saya kepingin menjelaskan juga toilet nanti Bu Seri jelasin bagaimana mempergunakan toilet. Nah itu penting karena kasihan banget orang Mugari ya. Kalau kita kepingin grup kita ini adalah grup yang disiplin. Rombongan kita keluarga besar ini keluarga besar yang disiplin, yang rapi, yang bersihnya resik. Begitupun di hotel. Ya, udah ya setuju ya? Setuju. Setuju ya? Setuju. Alhamdulillah. Satu kamar pun begitu. Hati-hati. Maaf kalau ada yang orang tua kita menyampaikannya dengan santun. Bapak, Punten, ini nanti jangan lupa ya disiram. Nanti kita bersih ya, sendalnya nggak boleh masuk ke sana ya Pak ya. Itu komunikasi. Kenapa? Kan kita lagi ibadah. Jangan sampai kita nggak memberikan tahu juga. Gitu. Tapi dengan santun, ya, dengan baik. Jadi kita tuh satu kamar bersihnya bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Enak itu kelihatannya. Nah, mulai dari tanah air, kita ini saya menyampaikan informasi ini. Kita komunikasi bahwa kita kepingin bersih menghadap Allah. Kita kepingin suci menghadap Allah. Ya, dimulai dari sini dan besok kita satu kamar pun demikian kita saling menjaga. Ya, saling menjaga. Saling asih, saling asah, saling asih. Oke, pesawat ini nggak boleh naik. Nah, ini bangku jongkok. Ya. Toilet duduk gitu ya, toilet duduk. Nah ini juga penting ya. Bagaimana cara menggunakan itu? Ini ada pas. Mana? Sudah lagi pasnya. Ini ya. Push. Ada tulisannya. Di belakangnya. Ke depan. Nah ini hati-hati dengan ruangan ini karena pesawat itu harus steril daripada air. Karena dia kan mengandung listrik semuanya Pak. Ya, makanya kalau kita mempergunakan, mohon maaf ya, saya kerendahan hati saya. Kalau ada yang lain saya ikut bersih gini. Kenapa?
Karena saya kepingin jamaah umroh kita semuanya siapapun dia lah, itu saya kepingin mempergunakan ini nyaman. Kita bersihin, yang basah ini kita bersihin, jadi seperti itu. Jadi amal ibadah kita. Orang kan masuk nyaman senang, wasilah kita. Itu jadi amal ibadah. Kebersihan daripada iman. Kebersihan daripada an-nadhafatu minal iman, an-nadhafatu minal tahur, at-tahuru minal at-tahuru minal iman. Jadi seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini kerannya tinggal dipencet aja, atau ada yang otomatis juga ada. Ini biasanya kalau Saudi sih tinggal pencet aja yang hijau untuk air dingin, yang ini air hangat yang merah. Sama nanti di hotel juga begitu. Baik, lanjut. Toilet pesawat. Tiba di Jeddah International Airport. Bapak Ibu, apa tadi? Qanitin. Perhatikan apa yang disampaikan oleh pembimbing kita perjalanan ibadah ini, Bunda Seri nanti. Ya, Bunda Seri akan menyampaikan ketika Ibu nanti toiletnya jangan di dalam ya, nanti di luar. Udah Ibu ikut. Apapun beliau sampaikan, qanitin. Ya, Insya Allah Bunda Seri akan menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting dan harus kita solid komitmen. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu meninggalkan tempat checkpoint yang Ibu bilang, Bunda Seri bilang, itu nanti harus komunikasikan dengan kawan, ya, baik di bandara atau di sana nanti izin atau apa ditembuskan. Oke, jadi kan semua 36 ya, 36 kurang lebih. Nah, nanti yang muda juga saling membantu, ya. Jadi seperti itu, saling ya. Terus lanjut. Oke, kita kembali lagi ke materi umroh, bimbingan manasik umroh. Saya kira bimbingan manasik umroh ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Ustaz. Yang itu Ustaz. Jadi baiknya kita pakai botol tadi di toilet atau menggunakan keran yang ada di toilet. Ya. Kalau saya menyarankannya Bapak Ibu bawa botol yang tidak lebih dari 100 ml. Ya, untuk menjaga. Yang tidak lebih ya, karena kalau 100 ml kan nggak boleh. Lebih dari 100 ml itu nggak boleh. Di bawah 100 ml untuk tadi menjaga wudhu, penyempurnaan wudhu kita, ya. Kalau bawa, ya kalau kita niat tayamum ya bawa tadi afdolnya Ibu betul. Gitu. Itu bagus banget untuk afdolnya. Tapi kalau tidak pun, ya kalau memang kepengen air lebih yakin hati kita, sholatnya juga yakin, bawa botol air itu yang tidak lebih dari 100 ml. Kalau di tas kenteng itu nggak apa-apa. Wudhunya di mana? Wudhunya di toilet, di bangku boleh, di bangku aja, itu boleh. Di bangku atau pas lagi di Masjidil Haram. Atau di apa namanya di musola itu boleh, itu lebih. Tapi kita pakai cara yang apa? Cara yang menggugurkan saja sekali aja justru sudah cukup. Ya. Artinya jangan sampai air yang kita gunakan itu justru apa berantakan. Tadi secukupnya ya. Secukupnya tadi yang saya bilang. Mengalir ya. Iya. Nah, syarat wudhu mengalir. Sudah kita gunain ya. Ya. Karena mengalir. Kalau begini aja itu masih mengalir. Ternyata kalau satu itu baru kita pakai. Jadi seperti itu. Satu lagi mau bertanya. Ya. Kan tadi Ustaz bilang bahwa ada yang utama, lebih utama dan paling utama. Nah, terkait kan di dalam literatur itu ketika tayamum itu diperkenankan dalam kondisi 3 hal. Tidak ada air atau juga memang dalam kondisi bahaya bagi badan, dan yang ketiga minim, ya kedua sakit, dan yang ketiga minim air misalkan di pesawat yang bisa menggantikan. Nah, lalu terkait di Masjidil Haram, menurut Ustadz di antara lebih utama dan paling utama ketika kita batal dari suci, apakah bisa tayamum itu dalam kondisinya itu 3 hal tadi, atau tetap kita harus berwudu dengan air, karena kan memang terlebih lagi di Masjidil Haram itu kan sudah banyak tempat wudu di dalam ya sekarang di tangga-tangga. Nah, itu dari 3 hal utama, lebih utama dan paling utama itu gimana Ustaz? Ibu dalam keadaan ibadahnya itu binafsi atau berjamaah? Ya. Jadi, kalau ibu sendiri, maka utamanya adalah ibu harus mengambil wudhu. Gitu. Ya.
Karena toilet sudah tersedia tuh. Tapi kalau ibu berjamaah, karena nanti mandorotnya lebih banyak, terjadi COVID ini ya. Hilang. Nah, hilang gimana segala macam. Nah, itu lebih bagus ibu tayamum atau ibu tadi menggunakan air yang sudah dibawa tadi. Kalau nggak bawa ya tayamum. Gitu. Makanya saran saya dalam rombongan ini bawa ini 1 atau 2 untuk menjaga temannya. Kami dikasih pakai satu-satu semuanya. Oh, apalagi iya, kosong ya. Isinya nanti aja. Isinya nanti dia Pas di boarding dia. Ya udah ya. Oh, berarti tadi maksud dari Ustaz ketika batal kan kita nggak boleh malu sampaikan ke tour leader atau besok pengetahui ke tour leader. Standby itu biasanya udah seri dulu yang standby, nanti betul tetap nggak menunggu ibu, tetap jalan ritual itu jalan, udah seri akan bilang, ayo tungguin dulu syarat-syaratnya, nggak dapat nyusul. Ya, maksudnya tuh berarti bukan mengantar wudhu ya, tetapi samping, ya samping dulu, cari yang tempat aman, ayo dulu, ya dapat 1 wudhunya aja, syarat-syarat wudhu sekali semuanya, yakin, jalan lagi. Berarti semua berhenti dulu ya, Ustaz? Lanjut jalan. Lanjut. nanti ada yang ada tim yang nungguin. Ya, Nanti biasanya Ustaz di depan, saya juga akan Berarti tapi di belakang itu yang ngomongan depan. iya. Iya. Nanti Ustaznya akan tahu juga, Ustaz. Ada yang batal, Ustaz. Nah, itu Ustaz akan menjaga langkah juga. Itu kita sudah terbiasa begitu. Pelan-pelan. Nah, jadi begitu ya. Ya Bu ya, dipahami ya kalau sendiri utaman tadi itu berwudu. Baik, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan Bu, sebelum teman-teman tanya. Jauh-jauh dari Labuan Bajo masa nggak nanya. Ini yang dari Labuan Bajo. Pak Haji sini di Labuan Bajo. Jadi kalau ibu mau liburan ke Labuan Bajo, beliau orangnya Yang punya kapal pinisi ya? ya. Betul sekali, punya kapal ini Indonesia juara, nah beliau ownernya. Nah, jadi. Ada lagi? Silakan. Ada tambahan dari Pak Haji? Sekedar untuk kita juga bersama di suatu. Ya, ya. Pak Haji MC Labuan Bajo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukurillah, kita semua diberikan suatu kekuatan dan kesehatan sore dan malam. Pihak Pak. Pak. Kalau datang ini belum Maaf, dan Saya kelihatan, Pak. meyakinkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kami perpanjangan tangan dari beliau. Jadi HTK di YouTube Kumbang Indonesia cabang Manggarai Barat. Jadi kalau mau wisata alam, wisata rohani, insya Allah lewat HTK. Nah, lewat Komodo. Mungkin dalam hal yang teman sore hari ini, yang karena jamaah saudara saya itu saya ini, pertama kita pastikan mikot kita. Karena kita jeda jelas bikin aplikasinya. Tinggal waktu setelah kita mendarat pemeriksaan paspor kira-kira berapa lama? Karena kita perhatikan besok pagi insya Allah kita mandi atas semua, termasuk mandi ihram, tapi niat kita mikot kita itu di apakah di situs berapa lama? Karena kalau jamaah haji biasa kan tinggal waktu 1 jam 2 jam bisa kita mandi. Siapa tahu kan kita tidak jadi. Apakah dalam perjalanan kita tidak ada besar atau ada kecil atau lain sebagainya, itu juga menjadi kesepakatan agar kita tidak nanti menyalahkan, tidak menjadi tahu begini mungkin kita bisa sama-sama. Yang kedua tentang amalan doa, karena ini banyak macamnya. Kita semuanya disunahkan membaca itu. Kebetulan memahami dan juga salah satu memahami tajwid juga satu percaya Pak Haji sering menyampaikan kepada kita doa ini maknanya kita bisa memahami bahwa di sini ini loh maknanya doanya sebenarnya menjadi keperluan kita. Mengapa? Karena kadang-kadang orang lebih menegaskan
Sa'i doanya ini, putaran pertama ini. Kadang jamaah bingung, karena banyak jamaah, maksudnya NTT di sana banyak yang tidak ngaji, tidak ini. Mereka tidak bukan pondok, tapi kami paham bahwa maknanya ini, doanya tergantung maknanya. Jadi mohon maaf kami kesempatan ini supaya kita mikot kita itu kita sepakat bahwa di badan kita 1 jam 2 jam kita sepakat, jangan sampai kita molor karena syukurnya kita lupa waktu. Kadang banyak bersyukur kelewatan syukur sampai sujud berlama-lama di tanah lupa waktu. Ini mungkin kita sepakat kali memberikan Allahumma wa'afil handa sabila asyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kalau kita perjalanannya ini kita langsung ke Mekah dulu. Jadi kita nggak ke Madinah, tapi kita langsung menunaikan ibadah umroh. Nanti Bapak Ibu mandi ihramnya dari mana? Dari hotel. Dari sini kita sudah mandi ihram, bersih-bersih. Nanti bagi yang bapak-bapaknya, ya kain ihramnya sudah dipakai, dipersiapkan. Ya, nanti untuk disepakati mikotnya di Yalamna. Ya, di Yalamna. Di atas pesawat itu. Nanti biasanya pramugari memberitahu itu. Memberitahu nanti insya Allah. Saya keliling juga. Biasanya masih keliling. Baru nanti kita sudah niat gitu. Jadi kita sepakati. Betul, kata Pak Haji itu doa-doa yang sudah disampaikan dalam buku itu. Untuk apa sih kita tawaf doa? Karena tawaf itu adalah bagian sholat. Sama dengan sholat, kita nggak boleh bicara yang tidak terlalu penting ketika melakukan tawaf. Makanya tawaf itu harus suci, ya, harus berwudu dalam keadaan berwudu. Nah, doanya ketika tawaf yang pertama maknanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyidu wa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama hikmah tawaf yang pertama adalah tauhidullah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita beriktikad kepada Allah, i'tiqad bil qalbi wa iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Itu yang pertama. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Terus putaran kedua doanya apa? Doanya dalam buku itu apa? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatan da'ima fid din wa dunya wal akhirah dan seterusnya. Doa itu hikmah tasawuf. Tasawuf adalah toleransi. Kita diajarkan dalam sholat pun kita di sana bertasawuf. Toleransi. Ada sholatnya yang begini, Allah. Ada yang begitu. Kalau kita umumnya seperti apa? Itu tasawuf kita harus muncul. Ada lagi sholat yang dipermasalahkan. Ya, di sana itu mazhab semua seluruh dunia itu kumpul. Ya, jadi seperti itu tasawuf. Lalu yang ketiga hikmahnya tawaf kita yang ketiga. Apa kita disunahkan yang diajarkan oleh salafus saleh tadi? Apa hikmahnya? Bahwa ketika kita selesai melaksanakan tawaf, kita munculkan sifat-sifat apa dalam diri kita? Tadabbur, ya, mentadaburkan diri kita ini. Ya Allah, Kau berikan kesempatan saya datang ke sini bersama istri, bersama anak saya. Allah, terima kasih. Merefleksikan diri, tadabbur bahwa kita ini kecil, Allah besar, Allahu Akbar kabira. Nah, itu hikmah. Hikmah tawaf itu luar biasa. Nah, yang terakhir, hikmah tawaf yang terakhir adalah apa Ibu? Setelah kita melakukan tadabbur, tawakal kita disuruh berserah diri kepada Allah. Itu hikmah tawaf. Sementara kita kembali ke zero, nol, tawakal, serah diri aja sama Allah. Bahwa kita ini Allah yang menjaga. Kita menjadi tamu Allah. Lalu hikmah yang berikutnya setelah tawakal apa? Yang kita nggak bisa dipatahkan di awal, taubatan nasuha. Taubat nasuha kita kepada Allah. Saya merumuskan daripada hikmah yang kita kerjakan dalam tawaf itu ada 7 T.
tauhidullah, ya, tasammum, tawakal, tadabbur, taubatan nasuha, terus taqarrub ilallah. Ta'awun dulu, ta'awun, taqarrub ilallah. Itu ada 7 tingkatan. Sa'i pun begitu. Hikmahnya luar biasa. Bahwa kita di situ singkat hikmah daripada sa'i, Allah, Safa, Marwah, ikhtiar Allah lagi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Allah. Jangan bersalin kepada Allah. Lalu ikhtiarnya apa? Lari-lari. Ya, ikhtiar mencari air. Ternyata rezekinya dikasih dari tumin anaknya. Nah, makanya ikhtiar Bapak Ibu diajarkan oleh Ibrah, pelajaran daripada Nabi Ismail, dan juga kita tanya bahwa ikhtiar itu kita mencari karunia Allah di muka bumi di mana saja. Kita nggak pernah tahu rezeki kita dapatnya di mana, betul? Jadi seperti itu. Baik. Oke. Saya bawain dulu buat mama ya. Ini buat mama dulu. Nanti akan diberikan masing-masing itu. Masya Allah. Belum kesana udah kering. Kopi dulu. Ini oh, yang makan rupanya. Dari sini. Ngopi. Kopi bisa kan? Mantap ini kopinya. Mau kamu dulu nih, nanti dulu. Masa disuruh ini. Saya sudah kopi ya. Sudah kopi ya. Sudah kopi. Oh, ini kabut dulu ya. Ya. Kabut. Malam ini nanti selesai acara manasik ini selesai sekitar jam 6. Setelah itu kita mau sholat maghrib dulu atau mau makan malam dulu juga silakan. Makan malamnya ada di sini, tinggal diambil aja Bapak Ibu, tidak usah bayar lagi. Setelah itu kembali ke kamar masing-masing, boleh istirahat atau mau apa ya, mau jalan-jalan juga boleh. Tapi yang penting info juga ke saya ya, jadi biar saya tidak cari-cari. Karena nanti malam mungkin sekitar jam 8, jam 9 paling telat, tim kami akan keliling ke kamar Bapak Ibu masing-masing, akan membagikan botol wudhu sama tas ransel ya Bapak Ibu ya. Itu untuk kain ihram besok yang akan dibawa ke atas pesawat. Udah dapat, yang sudah dapat ya sudah. Nah, yang pertama untuk teknik keberangkatan yang pertama, nanti
subuh pukul 3.30 akan ada morning call untuk Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Saya menyarankan sebaiknya sebelum kita berangkat umroh, kita bersama-sama sholat di kamar masing-masing untuk sholat taubat, dan sholat taubat cukup 2 rakaat. Setelah itu sholat tahajud. Kalau ada yang mau sholat hajat silakan monggo, kalau enggak pun enggak masalah. Setelah itu sholat subuh. Nanti sholat subuh langsung mandi ihram ya Bapak Ibu. Mandi ihram seperti apa? Sama seperti kita mandi besar. Tahu mandi besar seperti apa? Tahu ya, bukan yang mandi besar. Nanti mandi besar kalau ada yang tidak tahu niatnya boleh pakai bahasa Indonesia karena tidak baku ya Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua, setelah mandi ihram, Bapak Ibu itu masih boleh pakai sabun mandi, pakai wangi-wangian, tapi pakai wangi-wangian di badan ya Bapak Ibu ya. Boleh kalau pakai makeup juga, tapi jangan mendung-mendung. Terus setelah itu pakai baju seragam. Bapak pakai seragam masing-masing ya. Yang pakai seragam yang besok kalau bisa pakainya jilbabnya merah semua, jadi supaya Itu nah, ya udah Kan juga kita tentang malam. nggak apa-apa. Yang penting tas punggungnya besok, tas punggungnya besok dipakai. Tas punggungnya besok dipakai ya? Enggak. Tas punggungnya yang penting besok dipakai. Jadi bisa kelihatan. Nah, setelah itu besok pagi-pagi setelah sholat subuh semua koper harus sudah ada di depan kamar masing-masing agar bellboy bisa ambil, bisa langsung taruh ke bawah. Koper-koper yang mau buat masuk ke dalam bagasi pesawat ya Bapak Ibu. Tapi kalau tas-tas enteng seperti ini Bapak Ibu, tas-tas dompet, handphone semuanya tolong dibawa masing-masing, jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah selesai, Bapak Ibu sudah beres, setengah 6 pagi Bapak Ibu bisa sarapan ke lobi, ke restoran. Nah, setelah sarapan, kalau memang Bapak Ibu ada yang mau sarapan duluan nih, karena keluarganya banyak, mandinya ganti-gantian gitu, boleh sarapan dari jam 3.10 udah buka. Ya siapa tahu ada yang mau puasa Syawal gitu kan Bu. Jam 6 boleh. Kalau Syawal nanti bukanya tambah 4 jam. Nggak maghrib. Tadinya aku Syawal pas mikir, nambah 4 jam udah jadi. Baru 4 jam Bu, negara lain lebih lama. Besok pukul setelah sarapan pagi diharapkan semua sudah kumpul di lobi. Jadi jam 7 pagi kita sudah harus berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, Bapak Ibu mengikuti aba-aba dari tim kami. Nanti kita kumpul di sana. Nah, pakai baju seragam semuanya. Bagi bapak-bapak yang pakai ihram, kayak ihram yang putih tadi, itu bapak-bapak bisa dimasukkan ke dalam tas yang merah, yang tas ransel. Jangan lupa, nanti lupa di pesawat ada di bagasi. Makanya nanti tas ransel juga bisa ya. boleh, tapi khawatirnya takutnya repot bukanya, karena harus dibuka ya. Kalau tas ransel kan tinggal gini aja, gitu. Jadi di tas ransel itu fungsinya untuk kayak ihram, khususnya untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu pakai baju seragam aja udah cukup sama dia. Pastikan di pesawat ada musola. Ada, Saudi Airlines ada Pak musolanya. Jadi Bapak nggak perlu landing dulu pas. Dia punya apa? Tas jinjing. Apa ya? Kalian koper bersama. Tas Bapak, tas jinjing itu mau masuk ke kabin pesawat, ke atas pesawat apa dalam bagasi pesawat? Kabin pasti. Kabin, ya sudah, berarti Bapak bawa sendiri, nanti ke dalam bus. Sama ransel ya. Nanti ranselnya, Bapak dapat ransel juga Pak? Belum. Cuman nanti saya bagi, tadi saya udah izin sama Pak Abi. Bahasa tadi kalau tas yang buat di cabin termasuk koper ya apa? Enggak, koper disimpan di. Enggak, bukan koper cabin. Koper kabin dibawa sendiri, Jadi bawa bukan sendiri. sama billboy. Bukan sama billboy. Pokoknya yang mau dibawa ke bagasi khusus yang bisa. Iya, koper yang besar mau masuk bagasi pesawat itu harus sudah ditaruh di depan kamar masing-masing. Koper-koper yang kecil. Seperti gunting, pisau, apa itu seperti koper.
Kalau simpan di ini kan pasti di tangan. Iya. Nah, saya harapkan nanti akan dibagikan botol wudhu seperti ini tolong jangan diisi dulu ya sama airnya Bapak Ibu ya. Kosong. Nanti saja kalau sudah di boarding ya, kita sudah masuk imigrasi, udah ke dalam, itu mau ngisi-ngisi nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu lagi. Gitu. Nah, untuk sampai di bandara Terminal 3, kita akan di depan counter check-in ya Saudi Airlines, kemudian di sekitar Rosa ada di gate A, B, itu depan Santai Senayan, kita kumpul di situ sambil nunggu dari tim. Kalau timnya udah selesai check-in dan lain-lain, baru kita akan dibagikan paspornya masing-masing ya Bapak Ibu. Visanya mana? Visanya ada di dalam juga, jangan khawatir. Pokoknya tiket, visa, paspor semua dibagikan masing-masing di sana. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita insya Allah sudah blok seat, kursi semua sudah kita blok. Tapi jikalaupun masih ada yang mencar-mencar, nanti pada saat naik pesawat diharapkan duduk dulu. Nanti kalau mau pindah, tinggal pindah. Oke, biar situasi itu kondisinya semuanya aman dulu. Jadi biar pesawat juga terbang juga tepat waktu. Karena kalau misalkan pesawat molor, kita sampai di sana juga molor, akhirnya semuanya juga molor. Nah, sampai di bandara ada satu udah dibagikan paspor, tiket pesawat, boarding pass, visanya dan semuanya tolong dipegang masing-masing, jangan ada yang hilang. Paspor itu pengganti KTP. Jadi kalau misalkan paspor hilang, sudah tidak bisa berangkat. Atau ibu tetap berangkat nih naik pesawat, udah nyampe di Saudi, di Jeddah, tiba-tiba paspor hilang di pesawat, entah itu di toilet, entah di mana pada saat mau jalan ke pesawat. Sampai di sana nggak ada paspor, ya sudah mohon maaf sekali. Mau tidak mau ibu harus dideportasi, dipulangkan kembali ke Indonesia. Karena pernah ada kejadian seperti itu. Mohon maaf sekali Ibu. Jadi tolong nanti besok udah dibagikan paspor masing-masing. Pas kita mau masuk pintu keberangkatan, kita semua diperiksa. Paspor habis dicek, langsung masukin tas lagi. Paspor habis dicek, masukin tas lagi. Gak apa-apa capek-capek sedikit, tapi yang penting aman. Nanti sudah lewat imigrasi, pas di imigrasi, pokoknya pada saat keberangkatan semuanya saya pasti akan paling belakang tuh. Bapak Ibu akan saya suruh duluan jalan. Kenapa saya paling belakang? Nauzubillah min dzalik, jikalau ada yang kenapa-napa di belakang, ada yang tertinggal, itu saya bisa kontrol semuanya. Tapi kalau saya udah paling di depan, ada yang di belakang, ada yang sakit, ada yang kena, terus saya susah. Apalagi yang udah tertinggal. Jangan sampai. Tolong kesehatannya dijaga semua, dan tolong ini hal yang sangat penting. Kita tidak ada yang mau ya Bu ya, hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit, meninggal, tidak memungkinkan itu Bapak dan Ibu semua yang meninggal, ataupun saya yang meninggal. Bila mana di perjalanan saya yang meninggal, di dalam hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada nomor telepon tim kami, itu Bapak dan Ibu bisa saling koordinasi di sana. Dan semuanya jelas. Kita naik pesawat, turun di sana pun juga sudah ada yang handle, bukan orang luar bandara, tapi orang dalam bandara, namanya Muhammad. Itu insya Allah semuanya tetap berjalan aman. Karena kita tidak tahu, mudah-mudahan saya terus sehat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalaupun misalkan saya meninggal, sebagai leader saya meninggal, harus ada yang satu komando juga, saling mengingatkan semuanya. Oke? Paspor anak nanti kita yang pegang. Iya, paspor anak kalau perlu Bapak dan Ibunya yang pegang. Khawatir hilang Pak. Nah, terus sampai kita naik pesawat, sudah naik pesawat, duduk di kursinya masing-masing. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, panggil aja saya gitu, atau ngomong sama pramugari yang nggak ngerti juga, panggil saya, nanti saya akan bantu. Insya Allah pokoknya 24 jam saya untuk Bapak Ibu semuanya. Biasanya yang harus diperhatikan itu paling X-ray ya, X-ray Iya. kadang-kadang paspor disimpan, jadi khawatirnya seperti saya kemarin langsung panik, karena ternyata ada di diri ke 10 menit panik. Ini disimpan mana? Jadi biasa kan masuk X-ray kan, minuman, makanan, ini handphone, nah simpan aja kan, kita aja.
boxnya. Enggak, jangan di meja, harusnya kan masukin dulu. masukin tas. Maka itu tadi saya infokan, kalau sudah dicek, setiap pengecekan masukin tas, setiap pengecekan masukin tas, setiap pengecekan masukin tas. Terus diharapkan tas itu selalu di resleting. Takutnya tadi di X-ray dimasukin tas, tiba-tiba jatuh, entah itu terbalik, entah kena orang kayak gitu. Dan tolong kalau misalkan di X-ray di tempat pengecekan tas, Bapak Ibu sudah taruh tas nih. Ini kan jalan terus ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu taruh tas di sini di boxnya, diharapkan taruhnya di dalam box. Jadi ambil boxnya, nggak apa-apa, nunggu sabar, nggak apa-apa. Yang penting kan barang kita aman. Ambil boxnya, taruh di situ. Udah itu jalan, udah masuk, baru Bapak Ibu maju ke depan. Kenapa? Khawatir kita nggak boleh suzon sama orang. Ini kejadian bukan untuk di Saudi ya, untuk umroh, tapi kita terus harus waspada. Kalau ke luar negeri, kalau ke Eropa, terkadang orang suka deh ambil handphone kita dari apa itu banyak kan Bu. Apalagi di Eropa banyak kejadian seperti itu. Jadi kita harus pastikan dulu baru itu masuk, baru kita jalan ke tempat pengamanan diri kita. Setelah itu baru kita ambil. Dan tolong jangan ada yang bawa air minum, air cairan. Tambah lagi jangan ada yang bawa gunting atau minyak kayu putih yang isinya banyak, yang kecil boleh. Pokoknya hal-hal yang sudah ada di hal-hal yang perlu diperhatikan itu sudah saya infokan di situ. Setelah itu kita akan semuanya setelah imigrasi diharapkan jangan entar anak saya belum, entar nenek saya apa gitu. Makanya cari imigrasi yang paling kosong yang ada tulisan Indonesia. Udah masuk situ ada garis kuning. Kalau Bapak Ibu jangan lewat garis kuning, antri aja di garis kuning. Kalau suruh maju baru maju. Gitu. Nanti kalau udah selesai keluar satu-satu. Jadi harus antri, biasakan antri, gitu. Jangan desek-desek, gitu. Tertib antri. Jadi biar aman juga semuanya dan cepat. Setelah imigrasi lewat, baru Bapak Ibu nanti tunggu di sana boleh atau jalan ke agak pinggir ke kanan kan masuk imigrasi nanti belok ke kanan. Sebelum ke kanan itu kan ada eskalator turun. Sebelum turun eskalator Bapak Ibu tunggu di situ juga nggak apa-apa. Kan saya paling belakang, pasti saya cek dulu semuanya. Mungkin gini, jadi Abdi, jadi sebaiknya kita nggak usah kelompok-kelompok, kita waktu tunggu gitu ya. Karena pengalaman saya dulu tahun 18 saya berangkat umroh. Nah, kita awalnya dari sini ya kita gabung, setelah sampai di sana, kemudian kita kelompok-kelompok, satu daerah sana lain, dan kayaknya kita tidak ketemu. Jadi harapan saya barangkali nanti setelah kita, walaupun kita di sini berbeda-beda daerah, tapi setelah sampai di negara lain kita bersaudara. Biasanya kita ngumpul bareng. Betul. Ya sakit semua kan gitu. Iya, pokoknya kita semua sama, saling mengingatkan, saling merangkul, bahu membahu. Gak ada perbedaannya Bapak Ibu di sini ada triple A, triple B, triple C tidak ada. Grup WhatsApp nanti saya bikin nanti saya Kadang-kadang sampai sana kan kelompok lagi. Nah, pasti dibikinin Pak grupnya. Sengaja kenapa belum dibikinin grupnya biar semuanya pada WhatsApp sendiri-sendiri ke saya. Jadi kan saya kenal Pak. Kalau nggak saya nggak kenal. Kenalin aja deh. Dibales Kira Bu. Bentuknya menggunakan kursi roda atau bagaimana sih? Nanti yang kursi roda sudah diinfokan juga ke pihak maskapai. Besok dari sini kita bareng sama-sama ke bandara. Nanti sebelum masuk ke keberangkatan internasional setelah check-in akan diambilkan kursi roda dari pihak maskapai. Nanti akan pihak maskapai sendiri yang mendorong. Ada. Dari itu fasilitas dari maskapai. Mau pakai kursi roda? Nggak muat kursinya Pak. Dan nanti sudah masuk ke imigrasi, keluar imigrasi turun eskalator bareng-bareng nih Bapak Ibu. Nanti kan di tiketnya coba di tiketnya bukan. Jangan balik Pak. Nah ini kan tiket
ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada gate nih. Di sini ada gate. Gate ini apa ya? Nomor gerbang. Nah, ini biasanya ada yang udah ada nomornya, ada yang belum ada gitu. Nah, pokoknya mau ada ataupun enggak ikut aba-aba saya. Kalaupun ada nanti akan saya infokan di ibadah. Nanti di situ ada tulisannya tuh, habis ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau nomor 1 di ujung sana Bu, kurang lebih jalannya 500 meter lah. Kalau udah berangkat Turki udah jauh. Tapi kalau Saudi, Garuda, insya Allah dekat dari turun eskalator, ada sebelah kiri posisinya di gate 10. Kalau nggak salah di sekitar segitu. Masuk dulu ke gate-nya. Kalau mau ke toilet nanti dulu. Masuk dulu ke gate-nya. Oh ini gate-nya. Udah duduk di situ. Barang kata-kata setelah itu kalau mau ke toilet, infokan ke salah satu teman yang ada di situ, saya mau ke toilet atau saya mau beli minum. Di situ ada makanan, minuman banyak. Tapi harus informasikan ya. Gate 10 ya Mbak? Gate 10. Kurang lebih di situ sih Bu. Mudah-mudahan nggak pindah-pindah gitu. Nah ini tiket jangan sampai hilang juga. Ini tiket jangan sampai hilang. Ini nomor penerbangannya SC817 jam 9.40 boardingnya. Jadi kita dari terbangnya itu jam 10.30-an kurang lebih. Jadi kita dari sini jam 7 pagi harus sudah berangkat. Ini nomor kursinya 70C. Nanti Bapak Ibu dilihat 70C dengan 70C kalau duduknya di 40A gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu besok dapat tiket ini. Bagi yang belum pernah, mudah-mudahan bisa lanjut. Tapi namanya kan bukan Al-Jubri ya, bukan ya? Ini bagian Ya, nama sendiri kan katanya bukan Al-Jubri. nama sendiri. Nah, nanti tolong pas udah di boarding ya, kita kan nanti penerbangan Saudi Airlines SC817 rute Jakarta Jeddah harap memasuki ruang tunggu pesawat itu kan nanti akan bareng-bareng tuh Bu, antri lagi keluarin paspornya sama ini karena ini akan di scan dan ini nanti akan dirobek sama pihak maskapai. Ibu akan dapat potongan setengahnya. Setelah itu masukin lagi ke dalam tas yang aman. Kalau bisa tas ada dalamnya kantong lagi, masukin lagi ke dalam. Masuklah ke pesawat, cari kursinya masing-masing, amanin tasnya, duduk yang rapi, semuanya udah masuk. Nanti setelah itu pramugari akan menginformasikan kita untuk berdoa bersama. Dan di layarnya kan ada layar TV, kalau ada yang nggak bisa nanti boleh tanya. Setelah itu kita akan terbang. Bismillahirrahmanirrahim, kita terbang menuju ke Jeddah. Nanti di tengah-tengah perjalanan kurang lebih setelah makan kedua itu makan kan dapat 2 kali makan ya Bapak Ibu ya. Setelah makan kedua itu kita akan siap-siap untuk pakai kain ihram. Yang bapak-bapak diharapkan ke belakang, ke toilet di belakang dekat musola. Bawa kain ihramnya masing-masing. Nanti saya akan ke belakang juga. Tenang ya bapak, ibu-ibunya ya. Saya udah biasa. Masih rame ya. Antisipasi ngantri. Tapi kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kebanyakan semua jemaah itu ke Madinah dulu Pak. Kebanyakan. Yang ke Mekah itu jarang sih. Jadi nggak terlalu. Iya, paling berapa persen. Jadi bapak-bapak ke belakang semua, nanti saya akan ke sana semuanya. Nanti kan di dalam layar tempat duduk kita tuh ada layar. Ya lang-lang, Kornol Manazal, segala berapa kilo lagi kita udah ke sana, pakai kain ihram semuanya, ambil wudhu semuanya. Nanti pada saat pilot menginformasikan, sesaat lagi kita akan tiba di atasnya Kornol Manazal atau yang lang-lang kita baru yang bersama-sama. Biasanya nanti ada di layarnya untuk lihat umrohnya bareng-bareng. Setelah itu banyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik. Jadi perbanyak baca talbiyah. Dan jangan lupa niat setelah ibu-ibu semua, bapak-bapak semua niat umroh. Tolong jangan ada yang pakai tisu basah dari pesawat. Tolong jangan ada yang pakai balsam mencok pinggangnya, tangannya pegang, dan ada kainnya kayu putih atau apapun itu jangan pakai. Salompas jangan pakai. Tolong banget ingetin. Mohon maaf. Cuci tangan juga pakai sabun jangan. Hand sanitizer nggak boleh kayak gitu. Tolong kalau saya bawel mohon maafkan ya Bapak Ibu ya, karena ibadahnya Bapak Ibu saya juga yang bertanggung jawab. Tolong ininya jilbabnya jangan ada yang keluar.
rambutnya mengaji lu belum selesai Pak. Dari yang Jangan ada itu sampai landing berapa menit berapa jam? kurang lebih 1 jam kurang lebih. Dia. Nah, jangan ada yang kelihatan rambutnya. Terusnya kalau ada nanti udah sampai di Jeddah, ada yang mau ke toilet, tolong turun pesawat jangan langsung ke toilet aja, jangan. Kita turun dulu ke bawah sampai ke dekat tempat tas-tas gitu. Nanti ada tuh, ini kan kita landingnya kan mendaratnya itu kan di bandara baru, bandara Jeddah yang ada air mancurnya akuarium besar, yang ada akuarium besar Bu, besar banget akuariumnya, ikan-ikannya banyak. Nanti di situ ada toilet yang arah menuju bus. Nah, saya sarankan Bapak Ibu semuanya kalau mau ke toilet situ aja, karena nggak bakal rame. Karena kalau baru turun pesawat langsung orang ke toilet, rame nunggunya lama. Belum lagi becek kotor, dan diharapkan saya minta tolong karena kita udah niat ihram, kalau mau wudu di toilet kalau tuh jangan mentang-mentang toiletnya perempuan, ya udah ada Bu Andriana, saya udah saya buka jilbab, buka kaos kaki, itu nggak boleh. Jadi hanya diri kita dan Allah aja yang tahu. Jadi kalau kita mau wudu masuk ke toilet, benar-benar kita wudhu di dalam toilet sendiri, pakai jilbabnya lagi. Tapi kalau di tempat umum nggak bisa wudhunya, ibu bisa ini kan di sana biasanya banyak tempat duduk. Ibu wudhu begini, nanti tinggal ininya ditutupin, kan ada jilbab besar kan, tutupin. Nah terus ininya ditutupin gini, buka tasnya, jangan kelihatan orang. Pokoknya diakalin bagaimana caranya, itu harus. Terus masuk ke kamar hotel pun nanti jangan sampai juga baru masuk tentang perempuan buka jilbab, nggak boleh. Nanti kalau itu kena dam, Ibu, dam itu denda, damnya. Oke, pokoknya dijaga nanti. Karena hal-hal kecil kayak gitu banyak yang salah. Jadi Belum balik apa-apa ya? anak kecil gimana? Kalau anak kecil kan sebenarnya kan ya kita maklumin aja sih Bu, karena kan juga dia niatnya juga Allah kan Maha tahu ya, cuma tetap kita sebagai orang tua, sebagai bagaimana kita harus memberikan informasi sebagai pendidikan juga untuk anak. Nah terus nanti pada saat kita landing di Jeddah, nanti koper-koper Bapak Ibu semuanya nanti ada yang ngurusin, ada porternya, terus juga paspor nanti akan saya ambil. Jadi jangan kaget kalau paspornya saya ambil semuanya, nggak ada yang boleh pegang paspor. Oke? Nah setelah itu kita bareng-bareng keluar bandara, kita naik ke bus, nanti barang-barangnya semua dibawa sama porter naik ke bus. Setelah itu kita berangkat bersama sama ustadz pembimbing kita, mutawifnya, untuk berangkat ke hotel di Mekah. Insya Allah hotel kita sangat dekat sekali dengan Masjidil Haram, namanya hotelnya Al-Indah. Pokoknya keluar lobi hotel langsung kelihatan Di belakang tower. Iya, itu tower Zam-Zam, tapi yang tower belakangnya Pak. Gitu. Jadi luar lobi udah langsung, nggak perlu naik eskalator lagi turun, itu jalan lagi gitu kan. Samping hotel kita itu ada ATM, di tower Zam-Zam itu ada ATM, mau makanan jajan-jajan juga bisa, sendiri ada. Itu mau belanja juga banyak gitu. Kalau di sana uang 100.000 masih bisa. 100.000 sama 50.000 bisa terima. Iya. Tidak perlu harus tukar di sini kan? Betul. Kalau kurang-kurang dikit Ya kalau 10.000, 20.000 enggak. Iya, betul. Nah setelah itu nanti sampai di hotel kita check-in dulu, masuk ke kamar masing-masing, ada pembagian kamar masing-masing. Tolong kopernya akan dibawakan oleh pihak hotel, biar sampai ke depan lift, nanti ambil masing-masing, dari situ baru masukin kamar masing-masing. Istirahat sebentar, baru wudhu lagi, baru kita kumpul di lobi hotel, kita berangkat bersama-sama ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh yang pertama. Jangan lupa niat umrohnya untuk diri sendiri dulu ya Bapak Ibu, jangan untuk orang lain dulu, jangan untuk almarhum suami gitu. Setelah itu kita biasanya makan malam dulu di hotel sebelum kita berangkat ke masjid. Kita makan malam dulu, baru kita ke masjid, sholat isya dulu, sholat maghrib.
maghrib bisa, baru kita melaksanakan tawaf sampai dengan sa'i tahallul. Selesai, biasanya selesainya kurang lebih, ini kan landingnya jam 4 sore, jam 4 sore, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya selesainya sekitar jam 1 malam. Siap ya? Siap? Siapa yang paling kencang berarti insya Allah tahun ini atau tahun depan bisa berhaji. Haji lebih capek. Yang saya tanyakan sekarang adalah kita tawafnya itu setelah habis sholat isya atau setelah sholat isya kan? Karena kadang-kadang ini ada sholat isya biasa di hotel dulu. Biasa gitu, dia sholat habis nyampe sholat isya di hotel, akhirnya begitu berangkat dia sholat isya lagi di sana. Nah, penting bareng-bareng. Nanti akan dikasih tahunya bertahap, Pak. Ya. Diinformasikannya bertahap, biar nggak lupa. Ya. Nah, karena kan kita landing asal, jadi asal nanti di bus akan kita informasikan. Pasti kan di bus itu kan udah maghrib kan, kita informasikan agar tidak sholat maghrib di dalam bus, sholatnya langsung nanti di Masjidil Haram, langsung pahalanya 100.000 kali lipat. Kalau di bus nggak ada pahalanya ada sini. Ada pengalaman kita selama ini waktu itu. Jadi orang itu dia sholat isya di hotel. Ada. Akhirnya sampai ke sana, dia tinggal nonton aja. Gitu. Jadi mendingan sholat berjamaahnya di sana. Masjidil Haram. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Terus tas punggung yang akan dibagikan nanti, tas serutnya pada saat tawaf, tolong ditaruhnya di depan, di dada di depan ya, jangan di belakang. Karena orang bisa tarik nanti beliau itu, mau maju ya. Itu bisa juga. Iya. Itu istri bapak, anak bapak biasanya. Gitu. Nah, nanti selesai tawaf, kalau ada yang mau langsung botak monggo, kalau ada yang nggak mau nanti terakhir sebelum kita ke Madinah boleh, tapi saran saya kalau mau botakin sebelum kita ke Madinah aja, kan tanggal 2 kita ke Madinah ya Bapak Ibu ya, itu karena kita akan dapat 3 kali umroh. Bagus amat sih. Hah? 3 kali tahun. Bapak kalau mau kita halu lagi nggak ada rambut kulitnya mau kita halu itu. Masih sih ini. Terus nanti untuk sandal masuk ke masjid, tolong diperhatikan sandal pada saat masuk ke Masjidil Haram itu dimasukkan ke dalam tas serut juga ya, biar nggak pegel. Kalau tas serut di sini 2 itu aja. Jangan lupa botol wudhunya di bawah. Jangan lupa bawa botol aqua. Kalau mau ngambil air zam-zam, ada sih gelas. Tapi kan kalau kita bawa botol kosong, kita isi air zam-zam bisa kita, tapi kita bisa minum, isi lagi gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Botol wudhu juga mau diisi air zam-zam juga boleh. Buat wudhu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nanti programnya setiap hari semuanya sesuai dengan yang ada di itinerary yang ada di Halpar. Itu kan ada 3 kali umrah ya Bapak Ibu. Yang umrah pertama dari sini besok itu semua harus niat untuk diri sendiri. Nanti yang umrah kedua di Jarona itu pada saat setelah ziarah. Ziarah itu adalah city tour, bukan ziarah kubur ya Bu. Bukan ziarah. Kalau di sana ziarah itu city tour, jalan-jalan. Kalau di Malaysia pusing-pusing kalau di kemarin gitu. Nah, kalau setelah ziarah kita akan umroh yang kedua, Bapak Ibu boleh membadalkan keluarganya yang sudah tiada atau yang tidak mampu benar-benar karena sakit atau apa, itu boleh membadalkan. Yang ketiganya boleh mau ikut lagi umroh monggo, mau enggak pun juga nggak masalah. Jadi diinformasikan saja ya Bapak Ibu semuanya. Nanti ada program ke Taif. Bapak Ibu ikut semuanya kan ke Taif? Bapak ikut? Ikut semua ya? Jangan lupa jaketnya dibawa, oke? Karena dingin. Tetap Taif, ya tetap dingin Pak. Tapi dinginnya nggak sedingin kemarin. Gitu. Oke? Kalau bulan 11 itu di Masjid Kudus dingin banget Pak. Gitu. Jadi itu saja sih Bapak Ibu, nanti jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan langsung ke saya atau Kalau naik pesawat pakai jaket. boleh, mau pakai jaket boleh, kalau nggak pakai jaket boleh, dapat selimut Ibu. Dapat selimut.
selimut. Dapat selimut di pesawatnya. Gitu. Nggak apa-apa, boleh. Iya. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Adik-adik? Iya. Adik-adik, ini bukan jalan-jalan ya, tapi ini ibadah. Tapi bonusnya jalan-jalan. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas? Cukup jelas? Nanti yang tanggal 2 berangkat kita dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Ada yang naik kereta, itu nanti akan bareng sama saya. Tiketnya sudah ada sama saya. Yang belum daftar naik kereta boleh nanti informasi ke saya ya Bapak ya. Nanti tapi tetap bus, barang-barang Bapak Ibu semuanya di bus. Tapi untuk tas-tas, dompet, handphone itu harus dibawa masing-masing ke kereta. Perbedaannya kalau naik kereta 2 jam setengah, kalau naik bus kurang lebih 5 jam, 5 sampai 6 jam. Jadi seperti itu. Sampai di Madinah, biasa kita memperbaiki badan di Masjid Nabawi. Baru nanti setelah itu kita akan ada ziarah ke Raudhah. Raudhah itu makam Nabi Muhammad SAW. Masih pakai tasre. Kita bisa berapa kali? Kita 1 kali jatahnya pakai tasre. Tapi kalau misalkan mau berkali-kali, sebenarnya sih ada triknya ya Bu. Jangan disupit dulu. Nanti bisa download aplikasi Calokena. Misalnya dari situ bisa gitu, atau datang aja bareng-bareng. Ini Pak Edi dari Atina. Assalamualaikum Pak. Gitu apa namanya, nanti kita kalau mau nggak pakai tasre, mau yang berkali-kali bisa pakai Calokena atau pakai musuh aplikasi, atau nanti dari tadi harus jujur atau iklannya. Iya. Nanti linknya tidak di-share Mbak. Yang untuk yang aplikasinya. Iya, nanti saya info. Siap. Jadi itu saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, itu mau shopping, mau belanja itu aja. Ada, di sana kita ada tim, ada 3 tim. Di Madinah ada tim, di Mekah ada tim, ada Mutawif juga, ada saya juga. Gitu. Semuanya aman, semuanya sudah koordinasi. Gitu. Oke, sudah cukup jelas semuanya. Kalau di bandar udah selesai atau mau dilanjutkan? Benar. Ini pasti pengen jalan. kalau pakai Oke, baik Bapak Ibu, nanti mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan jika saya ada salah-salah kata. Apabila juga pelayanan dari kami kurang, mohon dimaafkan. Jika ada yang miss, tolong kurang-kurang atau miskomunikasi, tolong diinformasikan kepada kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada